Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Yosa Paramita. Asal sekolah SD Negeri 2 Bungaye. Asal daerah Banjar Dinas Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Hari ini saya akan bercerita dengan judul I Ceker Cipak. Alkisah, di Pulau Dewata Bali ada seorang pemuda baik hati bernama I Ceker Cipak. Cipak hanya tinggal berdua, ibunya yang seorang janda. Mereka dikenal sangat jujur meski hidup serba kekurangan. Suatu pagi, bermodal uang 200 keping, Cipak berjalan kaki ke pasar kota untuk membeli jagung sebagai modal dagang. Dalam perjalanan, ia melihat seorang laki-laki yang menyiksa kucing. Hati Cipak sedih sekali. Tolong jangan bunuh dia, Tuan. Berikan kucing itu, saya akan tebus dia dengan uang 50 keping, pintarnya. Laki-laki kejam itu setuju. Cipak pun pergi bersama kucingnya. Tak jauh dari sana, ia melihat seekor anjing yang dipukuli oleh seorang laki-laki. Sama seperti sebelumnya, Cipak menawarkan kesepakatan untuk menukar anjing malang itu dengan uang 50 keping. Sekarang, ia melanjutkan perjalanan bersama kucing dan anjingnya. Di hutan menuju pasar kota, ia bertemu warga yang beramai-ramai memukuli ular besar. Ular itu membelit bebek yang mungkin milik mereka. Cipak masih punya uang 100 keping di kantongnya. Ia mengambil sebagian untuk ditukar dengan ular besar yang kesakitan. Mendekati pasar, Cipak melintasi persawahan. Ia lagi-lagi bertemu orang yang menyakiti hewan. Saat itu, warga berlari mengejar seekor tikus kecil perusak padi. Lalu menghajarnya penuh marah tanpa ampun. Cipak merelakan 25 keping uangnya untuk ditukar dengan tikus kecil yang babak belur. Saat tiba di pasar kota sore hari, Cipak memakai sisa uang sebanyak 25 keping buat ia dan hewan-hewannya. Tujuan utama membeli jagung pun batal terlaksana. Orang-orang di pasar heran melihat ada pemuda yang berjalan diikuti oleh kucing, tikus, anjing, dan ular. Mereka melapor pada raja yang langsung memanggil Cipak datang ke istana. Mendengar asal-usul hewan-hewan itu, raja bersimpati pada Cipak. Ia menyuruh Cipak untuk menginap 1 malam di istana sebelum pulang menemui ibunya. Malam itu, ular besar yang ditolong Cipak mendekati Cipak. Ia berbisik, besok saat melewati hutan tempat ia menyelamatkannya, akan muncul seekor ular betina besar bernama Naga Gombang. Tapi jangan takut, karena dia adalah ibuku. Dia pasti akan memintaku kembali. Turuti saja dan minta dia membayar tebusan. Ibuku memang ganas, tapi dia tidak bisa mengalahkan orang yang menjalankan dharma seperti kamu, kata si ular. Paginya itu, Cipak meninggalkan istana menuju desa. Raja membekali Cipak sejumlah uang, kain, dan 10 ikat jagung. Saat tiba di hutan tempat Cipak menyelamatkan ular, muncul Naga Gombang. Cipak hampir saja diserang. Lalu ia ingat pesan si anak ular semalam. Cipak dia meminta tebusan sebelum mengembalikan ular yang dibawanya itu. Ambil cincin di ekorku sebagai tebusan. Semua barang yang digosok dengan cincin itu akan berubah menjadi emas, kata Naga Gombang. Cincin itu mengubah kondisi ekonomi Cipak dan ibunya. Mereka kini hidup berkecukupan. Naga Gombang tidak membual. Cincinnya itu memang bisa mengubah apapun menjadi emas.
Tapi legenda Iceker Cipak tidak berhenti sampai di sini saja. Bukankah tanpa istri dia belum bisa hidup bahagia selamanya? Suatu hari, cincin emas ajaib itu patah saat dipakai ibu menumbuk padi. Cipak pun membawanya ke tukang emas untuk diperbaiki. Saat kembali, cincin itu sudah tidak sakti lagi. Tukang emas ternyata menukarnya dengan cincin lain yang percis sama. Ia tahu keajaiban cincin itu dan ingin memilikinya. Malam hari, ular, kucing, tikus, dan anjing mendatangi rumah si tukang emas. Kucing dan anjing berjaga-jaga, sedangkan tikus bertugas mencari cincin itu sampai ketemu. Ia melubangi peti dan lemari kayu dengan giginya. Lalu mendapati cincin itu disembunyikan dalam sebuah peti. Mereka segera membawanya pulang. Inilah balasan ketiganya atas kebaikan Cipak yang menyelamatkan mereka pada pertemuan pertama dulu. Suatu siang, Cipak menghadap raja untuk berterima kasih. Penampilannya Cipak yang dulu dekil kini berubah menjadi rapi dan bersih. Raja menerima Cipak dengan sangat baik, bahkan berniat mengambil Cipak yang bukan keturunan bangsawan menjadi sebagai menantu. Cipak pun dinikahkan dengan Niseroja, putri sang raja. Inilah akhir kisah Iceker Cipak, pemuda jujur yang mendapat banyak kebaikan karena taat menjalankan dharma sesuai ajaran Hindu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.